Di video kali ini gue akan ngejelasin tentang ilmu sosiologi. Mulai dari apa ilmu sosiologi, apa tujuan dari mempelajari ilmu sosiologi, dan apa manfaatnya untuk kita mempelajari ilmu sosiologi. Nah, sebelumnya gue ingin bilang ya, bahwa banyak sekali nih yang menganggap gampang ilmu ini. Ya mungkin, karena mereka berpikir bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang tidak jauh mempelajari individu, masyarakat, lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan yang intinya itu semua adalah kehidupan kita sehari-hari. So, apa yang mereka pelajari juga bukanlah sesuatu yang asing di telinga mereka dan mungkin bisa dipelajari secara mandiri saja, secara singkat pun bisa. Apa yang mereka katakan atau mereka pikirkan memang betul. Ilmu sosiologi ini akan membahas tentang masyarakat, lembaga sosial, kelompok, semuanya yang terkait dalam kehidupan kita. Tetapi gue ingin menyinggung sedikit apa itu sosiologi. Secara sederhana, sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat. Lebih khusus lagi, studi tentang organisasi masyarakat. Nah, pertama yang gue garis bawahi adalah studi ilmiah. Kenapa sih bisa dibilang kayak gitu? Jawabannya, ya karena kita mempelajari masyarakat tidak hanya sebatas dengan kasat mata, yang kemudian kita bisa menyimpulkannya begitu saja tentang masyarakat tersebut. Tetapi kita perlu mempelajari dengan metode riset yang memiliki aturan ketat, sehingga kita lebih valid dalam menafsirkan dan menggenerasikannya. Nah, kedua yang gue garis bawahi adalah istilah organisasi. Menurut kamus bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama. Karena itu nih, sosiologi bisa dipahami sebagai studi ilmiah yang mempelajari tentang sekelompok orang yang bekerja sama di dalam masyarakat. By the way, dalam memahami ilmu sosiologi, pengertian tentang ilmu sosiologi sebenarnya banyak. Bukan yang hanya gue jelasin tadi ya, seperti Agus Compton nih, yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial dengan hukum yang tetap, yang menjadi objek investigasinya. Atau menurut Durkheim nih, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta dan institusi sosial. Atau kalian juga bisa mengambil dari Weber yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Dan masih banyak lainnya yang mungkin kalian bisa baca di buku-buku sebagai referensi kalian dalam memahami ilmu sosiologi. Nah, next kita lanjut ya ke apa tujuan daripada kita mempelajari ilmu sosiologi. Apa pentingnya buat kita? Oke, untuk menjelaskan ini gue mau mengambil dari bukunya Dr. Muhammad Amin Nurdin MA. Nah, beliau menyinggung tujuan sosiologi ini dengan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan tersebut, mungkinkah kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Nah, pertanyaan ini sangat sederhana namun cukup menggoda. Seorang filsuf Yunani nih, Aristoteles memberikan jawaban tentang pertanyaan ini dan mengatakan the human is by nature a social animal. Bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk hewani yang bermasyarakat. Dalam artian, statement Aristoteles ini menjadi tesis bagi kita untuk mengakui nih kalau kita tidak mungkin hidup menyendiri. Intinya yang ingin gue sampaikan bahwa kita yang hidup bersama orang lain dalam masyarakat adalah sebuah takdir. Nah, inilah yang ingin dipelajari sosiologi. Yakni sosiologi bertujuan mempelajari bagaimana kita sebagai individu memiliki relasi dan interaksi sosial yang lebih besar, baik bentuknya kelompok, lembaga, atau masyarakat pada umumnya. Dan kata lain, bagaimana kita merasakan, memainkan peran dan mengambil tindakan dalam suatu kelompok, lembaga, dan dalam masyarakat tersebut. Lanjut, lalu apa sih manfaat yang kita dapat dari semua ini, terutama untuk kehidupan kita nih? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada analogi nih yang dibuat oleh Farcel tentang kekuatan sosial yang nantinya akan berkaitan dengan manfaat dari ilmu sosiologi. Nah, Farcel menganalogikan kekuatan sosial itu seperti gelombang arus yang ada di dalam lautan atau sungai. Menurutnya nih, terkadang gelombang arus datang dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa ditahan oleh seseorang untuk tidak terlempar ke lautan luas atau terseret ke air terjun. Namun bagi seorang perenang ulung, kekuatan gelombang arus yang besar tadi itu bisa dilawan. Mungkin ia lebih memilih cara bergerak menyisir, melintas arus dibandingkan harus berhadapan langsung. Atau dengan cara mengikuti saja alir gelombang itu dan memanfaatkannya untuk mencari posisi yang lebih aman. Nah, tentunya perenang ulung bisa melakukan hal demikian sebab telah melewati latihan renang dengan baik dan karenanya dia memiliki kekuatan natural. Nah, bagi Farcel, analogi itu bisa mengilustrasikan bahwa pengalaman seseorang dalam membentuk kesadaran dan kemampuan berpikir
akan membantunya membuat beberapa pilihan dalam hidup, terutama dalam menghadapi gelombang arus sosial yang sangat kuat ini. Nah, inilah manfaat sosiologi yang menolong kita menangkap lebih baik tentang bagaimana masyarakat itu terorganisir, bagaimana kaitannya individu dengan institusi sosial yang lebih besar, apa saja kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat, bagaimana masyarakat kita terbentuk hingga wujudnya sekarang ini nih, sampai saat ini. Selain itu, sosiologi juga membantu kita memahami diri kita sendiri, menolong kita dalam mengambil keputusan, menyediakan wawasan untuk memahami situasi-situasi sosial, dan membantu kita mengembangkan pilihan-pilihan berpikir dan bertindak. So, itu saja mungkin yang gue bisa jelasin. Mungkin masih banyak kesalahan yang gue sampaikan atau masih ada dalam penyampaiannya kurang tepat. Kalian bisa komen saja, atau kalian mau request mau bahas apa, silakan di komen. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. See you next time. Mungkin kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.